Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan selamat tahun baru buat teman-teman semua pendengar setia, ya penonton setia dari channel YouTube saya. Seperti itu. Saya harap semoga di tahun 2023 ini kita semua tetap bisa menghasilkan cuan di pasar modal Indonesia. Mau trading, mau investasi, mau swing, is okay. Seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa ada satu saham big caps Indonesia yang akan memberikan dividen interim. Saham apakah ini? Saham ini adalah BBRI ya, atau Bank Rakyat Indonesia. Kapan sih pembagian dividennya? Kemudian berapa besaran dividen dari BBRI? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BBRI. Kita cek beritanya ya. Ini melalui investasikontan.co.id ya. BBRI putuskan bagi dividen interim. Ini jadwal dan besarannya. Jadi ini beritanya baru ya, Sabtu 31 Desember 2023. Jadi di berujung akhir tahun 2022. Ya, seperti itu. Kita langsung cek beritanya. Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI akan membagikan dividen interim sebesar 8,63 triliun. Nilai dividen ini setara dengan Rp57 per lembar saham. Jadi clear ya. Dividennya itu setara dengan Rp57 per saham. Kemudian informasi lebih lanjut bahwa dividen tersebut BBRI akan menyetorkan maksimal 4,59 triliun rupiah ke pemerintah ya, karena pemegang saham mayoritas adalah pemerintah. Kemudian sisanya yaitu 4,04 triliun akan dibagikan ke publik ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal penting yang disampaikan juga ya di sini, bahwa BBRI ini memiliki 4 syarat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Yang pertama adalah kejelasan sumber pertumbuhan baru melalui holding ultramikro ya. Kemudian yang kedua adalah rasio CAR-nya yang cukup prima ya, di 26,14 ya, 26,14%, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rasio dari loan to deposit ratio ya, itu 88,51%, cukup tinggi juga. Kemudian pertumbuhan dari kualitas pertumbuhan dari quality of growth-nya ya, itu juga tinggi, yaitu 3,09%, di mana NPL-nya, catatan di sini adalah non-performance loan, itu 3,09%. Jadi masih dalam batas wajar, walaupun kondisinya seperti sekarang yang tidak menentu seperti itu. Jadi dari 4 indikator itu disampaikan bahwa kinerja dari BBRI ini sangat prima. Nah, kita sambung ke kapan sih jadwalnya. Untuk jadwalnya adalah come date di pasar reguler itu tanggal Senin 9 Januari 2023. Kemudian untuk pasar tunai dan recording date juga ya bersamaan, itu tanggal 11 Januari 2023. Kemudian tanggal pembayarannya itu tanggal 27 Januari 2023. Jadi clear ya di sini. Dividennya adalah Rp57 per lembar saham. Kemudian come date-nya tanggal 9 Januari 2023 untuk pasar reguler. Sedangkan pasar tunai itu tanggal 11 Januari 2023. Kita kembali ke chartnya. Untuk penutupan hari ini, hari pertama bursa ya, untuk BBRI mengalami koreksi 1,42% ke level 4.870. Kalau dilihat tadi kan dividennya 57, sedangkan harga penutupan hari ini itu 4.870. Nah, berapa sih rasionya? Sekitar 1,17%. Relatif apakah besar? Relatively tidak terlalu besar ya. Karena kalau dilihat
ada beberapa saham atau emiten yang membagikan dividen di atas 5%. Tetapi mungkin dividennya tidak terlalu besar, tidak terlalu jumbo. Tetapi BBRI ini salah satu emiten yang konsisten tiap tahun untuk membagikan dividen. Selain teman-teman kalau untuk holder dari saham BBRI ini, teman-teman dapat capital gain-nya, teman-teman juga dapat dividennya. Jadi dapat dua sumber income-nya, ya, seperti itu. Apakah menarik? Apakah teman-teman bisa entry? Kalau teman-teman untuk jangka panjang, sentimen pembagian dividen ini tidak akan terlalu signifikan ya. Yang penting selama trennya masih uptrend dan teman-teman sudah punya di daerah bawah, mungkin biarkan floating profitnya terus menggulung ya. Biarkan compounding seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mengincar dividennya, apakah bisa entry di posisi sekarang? Nanti akan saya bahas lebih dalam ya. Nah, kalau dilihat secara teknikalnya, posisi dari BBRI ini masih berada di atas support level 4.800 ya. Level 4.800 beberapa kali di retest oleh BBRI, tetapi masih mampu menahan pergerakannya. Dan kalau dilihat, tadi saya singgung sedikit ya, bahwa dia masih uptrend ya. Garis EMA 50-nya ada di sekitar 4.780-an, sedangkan EMA 200-nya ada di 4.530-an, jadi jelas masih uptrend. Kalau dilihat garis EMA CD, ini cenderungnya masih sideways ya. Volume hari ini cukup tinggi. Volumenya relatif tidak terlalu tinggi ya hari ini. Mungkin masih sentimen dari liburan ya. Jadi belum terlalu ramai seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa manfaatkan untuk entry? Buat teman-teman yang belum punya dan mau tambah muatan, mungkin bisa manfaatkan di daerah support ya, dekat-dekat dengan EMA 50 di 4.770 sampai dengan area 4.800. Itu mungkin bisa spekulasi buy di area sana ya. Untuk nambah muatan itu masih mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya hari ini. Ini melalui Mirai ya. Untuk foreign flow-nya jelas di sini masih distribusi ya, karena mungkin asing sudah punya di daerah bawah dan keluar sudah sentimennya bahwa akan membagikan dividen. Mayoritas biasanya menghindari dividen ya. Jadi dijual dulu, amankan profitnya, after dari dividen dia baru re-entry kembali, seperti itu. Nah, untuk broker summary-nya overall hari ini jelas masih ada fase distribusi di sini ya. Ada OD buang barang cukup besar, kemudian YU ada bongkaran barang ya, walaupun tidak terlalu besar. Untuk kaset juga ada bongkaran barang ya. Sedangkan yang nampung, siapa yang mayoritas nampung adalah BB ya, BB, YP, retail tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Jadi fasenya masih distribusi, kemudian foreign flow-nya masih mayoritas keluar. Nah, jadi kalau dilihat dari posisi seperti ini, ada besar kemungkinan BBRI untuk melanjutkan penurunan. Nah, untuk saya, dari kacamata saya sendiri, seandainya masih bertahan di atas 4.800, teman-teman masih bisa entry ya. Kalau seandainya nih, misalnya the worst case-nya, after dari mendekati 4.800 ternyata BBRI ini mengalami penurunan, teman-teman jangan cut loss ya, tidak perlu cut loss untuk saham-saham setipe BBRI ya, selama tujuannya adalah invest jangka panjang. Jadi teman-teman manfaatkan ketika dia mengalami koreksi cukup dalam untuk tambah muatan, seperti itu ya. Oke, cukup clear di sini. Untuk dividennya itu setara 1,17% ya. Jadi, apakah teman-teman tertarik untuk dapatkan dividennya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.